NIM 31221. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pertemuan ke-12 untuk bahasnya mengenai input dan output pada ESP32 menggunakan sensor cahaya atau LED. Kita langsung mulai. Dan video kali ini akan membahas input output pada ESP32 board menggunakan sensor cahaya. Jadi di sini ada alat dan bahan, kemudian ada penjelasan atau gambar mengenai rangkaiannya. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada ESP32, kemudian ada laptop atau komputer, kabel USB, micro:bit, Arduino IDE, sensor cahaya LDR, resistor, dan kabel jauh. Ini ada rangkaiannya, ini Arduino, ini ESP32-nya, dan di sini ada sensornya, ini ada komputer, ini ada. Jalankan menggunakan Arduino IDE pada laptop. Kita masukkan kodenya, kodenya seperti pada materi di ini, ada void setup, kemudian serial begin menggunakan 115200, itu komunikasi serial pada baterai. Kemudian pada pemrograman ESP32 untuk membaca nilai sensor cahaya LDR itu menggunakan in sensor cahaya sama dengan analog read atau A0. Kemudian untuk mengirim nilai sensor cahayanya menggunakan serial print and sensor cahaya, kemudian delay 1000. Selanjutnya kode lengkapnya ada di bawah ini. Kemudian setelah berhasil, koneksikan ESP32 dengan laptop menggunakan kabel USB. Pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tools Arduino IDE sesuai. Jadi klik icon verify Ctrl R pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error dan mengcompile kode. Dan jika tidak terdeteksi error, klik icon upload Ctrl plus U untuk mengunggah kode ke dalam board ESP32. Nah, di sini ada alat dan bahan, kemudian ada rangkaiannya. Jadi di sini menggunakan sensor cahaya dan output relaynya. Jadi alat bahan yang digunakan ada P32 atau kabel USB micro:bit, bersama ya dengan yang sama, tapi di sini ada tambahan menggunakan objek lampu, ada tambahan relay, kemudian ada baterai. Rangkaian di sini ada SP32, kemudian ada sensor cahaya atau LDR, di sini ada resistor, kemudian di sini ada relay, kemudian ada objek yang akan dinyalakan yaitu ada bohlam, kemudian di sini ada tambahan baterai, dua baterai. Jadi menggunakan sensor LDR dan output relay, di sini ada kode yang harus dijalankan menggunakan Arduino IDE-nya. Ini ada in relay pin 22, kemudian in LDR pin 40, kemudian konfigurasi menggunakan GPIO agar dijadikan sebagai input atau output yang digunakan pin mode. Untuk relay sebagai output dan sensor cahaya sebagai inputnya. Jadi di sini harus menambahkan kodenya pada Arduino. Dan di sini ada kode untuk mengontrol relay dengan sensor cahaya. Jadi untuk mengatur kondisi high atau low pada GPIO digunakan fungsi digital write. Hasil nilai sensor cahaya LDR akan terbaca di serial monitor. Jika nilai sensor kurang dari 200, maka relay akan aktif. Apabila nilai sensor lebih dari 200, maka relay tidak aktif. Jadi di sini ada kodenya ya yang harus dimasukkan di Arduino IDE-nya. Ini kodenya
mengontrol relay dengan sensor cahaya. Kemudian koneksikan SP32 dengan laptop menggunakan kabel USB. Pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tools Arduino IDE sesuai. Kemudian klik icon verify pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error dan mengcompile kode H. Jika tidak terdapat error, klik icon upload control U untuk mengunggah kode ke dalam port SP32. Kemudian di sini mengontrol SP32 menggunakan smartphone ya. Di sini menggunakan aplikasi Blink dan koneksi internet. Jadi konfigurasi aplikasi Blink itu yang pertama unduh dan install Blinknya, kemudian membuat akun, kemudian pada aplikasi Blink pilih new project, kemudian pada aplikasi Blink berikan nama pada project yang akan dibuat. Selanjutnya mengkonfigurasikan aplikasi Blink canvas window. Jadi dengan cara mengklik icon plus yang ada bagian atas jendela untuk pilih widget box, kemudian pilih button. Ini ada pilihannya, ada button, style button, slider, vertical slider. Kemudian selanjutnya klik button widget untuk mengubah pengaturan. Jadi pada bagian pengaturan atur output pin dengan memilih digital dan GP2. Setelah itu klik OK, kemudian pilih switch pada pemilihan mode. Setelah selesai pada pengaturan ini, aplikasi Blink siap untuk berinteraksi dengan perangkat keras SP32 dengan menekan tombol play pada kanvas window. Kemudian di sini kita bisa mengunduh library Blink-nya. Masukkan link GitHub untuk mengunduh library, kemudian ekstrak file ketika diunduh, kemudian copy folder ke dalam folder dokumen Arduino dan library. Kemudian jalankan Arduino IDE pada laptop. Setelah itu, untuk menampilkan status koneksi dengan Blinkload dan jaringan internet, memasukkan library yang akan digunakan, tambahkan kode seperti pada materi. Ini ada define Blink print serial, include Wi-Fi client, include Blink simple SP32. Kemudian inisialisasikan GPIO SP32 yang akan digunakan dengan menambahkan kode in pin dengan. Kemudian inisialisasikan OTT authentication token dan network credential dengan menambahkan kode bawah ini. Jadi ubah SSID dan password sesuai dengan jaringan internet yang digunakan, sedangkan token Blink diubah sesuai authentication token yang telah dikirimkan ke email oleh aplikasi. Selanjutnya tambahkan kode seperti pada gambar, yaitu untuk menginisialisasikan baud rate dan konfigurasi pin SP32 dan menghubungkan SP32 dengan Wi-Fi menggunakan Wi-Fi begin, SSID, dan password. Kemudian untuk pemrograman SP32 untuk aplikasi Blink agar tetap terkoneksi dengan Blinkload serta mengirim dan menerima data, jadi kita harus menambahkan kode yaitu blink.run, sehingga ini ada kode lengkapnya seperti. Kemudian dia ketika selesai kita harus mengintegrasikan SP32 dengan aplikasi Blink, koneksikan SP32 dengan laptop menggunakan kabel USB, kemudian pastikan board dan port yang dipilih sesuai dengan tools Arduino IDE sesuai, kemudian klik icon verify pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error dengan mengcompile kode. Jika tidak terdeteksi error, klik icon upload untuk mengunggah kode ke dalam board. Ke serial monitor Arduino IDE, kemudian tekan EN pada SP32 untuk memastikan bahwa SP32 telah terkoneksi dengan network. Jika berhasil terkoneksi, serial monitor akan menampilkan pesan seperti gambar. Jadi kita lanjutkan, akan muncul seperti pada gambar. Ini connecting berhasil pada aplikasi Blink. Kemudian klik button pada aplikasi Blink untuk mengubah keadaan on off LED SP32.
Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai input dan output pada SP32 board menggunakan sensor LED, menggunakan sensor LDR, kemudian menggunakan aplikasi Blink. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Talib Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.